Bukan hal yang tabu untuk memperkaya cara pandang kita tentang menjadi seorang perempuan. Maka, Women in Talk dalam rangka Hari Kartini ini, kami bicara banyak soal perempuan. Mendengar nama ibu kita Kartini, tentu pemikiran kita akan langsung tertuju pada emansipasi wanita. Ibu kita Kartini adalah pahlawan Indonesia yang concern memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Sehingga atas jasa beliaulah kita para perempuan Indonesia masa kini bisa memiliki akses yang sangat luas untuk mengembangkan diri, mengembangkan karir semaksimal mungkin, dan bisa bersaing dengan kaum laki-laki. Sosok Ibu Kartini juga merupakan istri yang sangat disayangi oleh suaminya, terbukti dari sejarah yang memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh suaminya Raden Adipati Djosdiningrat kepada Ibu kita Kartini untuk menyalurkan bakat dan hobinya dalam menulis, membatik, dan menjahit. Beliau juga adalah ibu yang sangat disayangi oleh anak-anak tirinya, walaupun beliau belum sempat merawat anak kandungnya sendiri, tapi sejarah menceritakan bahwa beliau sangat dekat dengan anak-anak itu. Dan satu yang paling saya garis bawahi, beliau juga merupakan sosok anak yang sangat patuh kepada orang tuanya. Terbukti dari kerelaan beliau untuk melepas ambisi dan keinginannya untuk melanjutkan sekolah keguruan di Betawi pada masa itu, hanya untuk mengabulkan keinginan orang tuanya untuk menikah dengan Adipati Raden Djosdiningrat pada usia 25 tahun. Ini membuktikan bahwa beliau percaya ridho Allah adalah ridho orang tua. Perempuan Indonesia masa kini sudah terlihat lebih menonjol dibanding di masa lampau. Itu bisa terlihat dari beberapa perempuan Indonesia yang telah berhasil menduduki posisi penting dan strategis baik dalam pemerintahan, dalam perusahaan-perusahaan besar maupun dalam organisasi-organisasi besar lainnya. Namun dari itu kami perempuan masih sering terjebak dalam dilema antara karir dan keluarga. Di satu sisi kami ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa kami bisa, kami layak bersaing dengan kaum laki-laki. Namun di sisi lain kami juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu yang harus mengurus anak-anak dan mengelola rumah tangga. Padahal jika diberi pilihan, kami ingin menjalani keduanya. Bukankah kami perempuan adalah multi talent? Sebagai ibu rumah tangga yang bisa mengantarkan anak-anak saya menjadi penghafal Al-Quran, serta bisa mendampingi dan menemani suami saya hingga di titik sekarang. Semua berasal dari niat yang besar dalam diri saya dan juga didukung oleh suami saya, bahwa kami ingin menjadikan anak-anak kami para penghafal Al-Quran, hafiz-hafizul Al-Quran, karena kelak apapun bidang atau profesi yang mereka geluti, jika mereka telah memiliki landasan Al-Quran, insya Allah mereka sudah bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk untuk kehidupan mereka. Tentu saja saya pun membekali diri saya dengan ilmu tajwid dan ilmu tahsin Al-Quran, sehingga saya bisa selalu mengoreksi hafalan mereka tanpa harus terlalu bergantung kepada guru-guru mereka di sekolah. Dan sebagai istri, saya berusaha selalu memberikan support, motivasi, dan apresiasi terhadap setiap pencapaian yang diperoleh suami saya. Saya berusaha menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesah beliau. Saya juga berusaha tidak membebani beliau dengan hal-hal yang tidak mampu ia lakukan. Walaupun tidak gampang untuk menjalani
pernikahan marriage long distance seperti kami dikarenakan tugas negara. Namun saya berusaha meyakinkan beliau bahwa semua akan berjalan baik-baik saja, bahwa Allah senantiasa menjadi sebaik-baik pelindung bagi kami. Ketika bencana, gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda kota saya, Palu, pada tanggal 28 September 2018 silam. Kejadian itu merupakan kejadian yang paling menakutkan dalam hidup saya. Betapa dalam sekejap mata, seluruh bangunan beserta penduduk di dalamnya habis tertelan oleh gempa dan tsunami. Saya dan anak-anak sempat mengalami trauma yang begitu berat setelah kejadian itu. Saya sempat tidak bisa makan beberapa hari dan saya sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Makassar. Setelah kami berhasil dievakuasi dengan pesawat TNI Hercules ke Makassar. Namun di balik kejadian itu saya bisa memetik hikmah bahwa harta, jabatan, kekayaan sesungguhnya tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Dan kejadian itu membuat kami, khususnya warga Palu, tersadar bahwa di dunia ini kita tidak semestinya terlalu larut dengan kesibukan dunia. Namun persiapkan bekal semaksimal mungkin untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Sosok perempuan yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah perempuan yang cerdas, inovatif, mandiri, percaya diri, tangguh, gak manja, namun tetap mampu menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan. Kita sebagai perempuan jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan dan fisik semata, namun sibukkanlah diri juga dengan membekali diri kita dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Kecantikan fisik harus selaras dengan kecantikan attitude. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina. Tentu setiap perempuan mempunyai perjalanannya sendiri. Namun kita tahu masing-masing perjalanan menghasilkan kisah. Bila kisah lain mampu memenangkannya, maka kisahmu layak diperjuangkan. Sampai jumpa di Woman in Talk berikutnya.